Coba tulis di kolom komentar sekarang juga apa menu favorit kalian di McD, menu yang pasti kalian pesen gitulah, entah itu makan di tempat atau di drive-thru. Kalau bisa juga nih coba tebak menu yang biasa gue pesen. What is my favorite McDonald's meal? Kalau ada yang tahu, langsung lah gue love, gue pin. Oke? Now, bingung kan lo kenapa gue tiba-tiba langsung nanya begitu? Ya iya, akal-akalan scriptwriter gue yang ada di sana tuh. Selain itu, kenapa gue bawa-bawa McD di video kali ini? Udah jelas karena pasti ada sesuatu yang enggak terjadi di restoran cepat saji favorit kita. Tapi itu ada di luar negeri ya, bukan di sini. Nah, apa tuh yang gue maksud dari sesuatu yang enggak? Ya, you guys see right, kemalingan kah? Atau bisa jadi pembunuhan. Jadinya gue nggak bakal main-main di video kali ini dan gue bakal bawain 3 kejadian di luar nalar yang terjadi di McD. McD luar negeri tapi ya bukan di sini, oke? McDonald's, come on man. It's just a case from America. Let's go. Robinson Perez. Agustus 2016, di tengah malam, seorang laki-laki muda bernama Robinson baru aja kelar makan di restoran McD. Gak apa-apa ya kita sebut McD? Gak apa-apa kan di luar negeri kasusnya. Di saat dia baru mau keluar, di waktu yang bersamaan ada nih satu perempuan yang mau masuk juga gitu kan. Nah di sini jelek ya, si Robinson main keluar aja, mending keluarnya tuh yang nyantai gitu kan. Enggak, dia keluarnya itu lumayan kasar gitu loh, kayak apa sih dan cepet-cepet. Sampai si perempuan yang mau masuk ini hampir celaka. Nah orang normal kan kalau ngeliat orang mau masuk biasanya dia minggir dulu, atau kalau dia gentle malah dibukain pintu gitu ya kan. Nah ini si Robinson ketika gue bilang dia keluarnya lumayan kasar, kayak ngegebu-gebu gitu loh, ngapain sih? Jadinya badannya si cewek itu jadi kayak kesenggol lumayan keras juga. Nah ini malah dia main nyelonong aja, nggak ngomong kayak maaf ini tuh kebetulan juga si perempuan ini lagi bareng sama pasangannya, kita panggil dia adalah Perez. Ditegurlah si Robinson ini kan sama si Perez. Woi maksud lo apaan? Ya marah lah, maksudnya si ceweknya udah pakai mau jatuh begitu, dia main nyelonong aja. Bukannya minta maaf atau gimana, Robinson malah berujung ngatain ceweknya si Perez, cewek jablay kayak gitu, you bitch. Kan si Perez yang mendengarkan ini jelas gak terima dan langsung nodong sekaligus nembak si Robinson di tempat. Lu kaget kan kok cepet banget tuh kejadiannya? Emang kayak begitu gara-gara dia ngomong you bitch, dar. Nah ya gimana abis itu si Perez dan ceweknya nggak jadi deh tuh makan malam McFlurry pakai kentang di sana. Ya nggak bisa lah, mereka mutusin buat kabur. Beberapa jam kemudian Robinson dikabarkan meninggal dunia. Ya iyalah orang palanya dijedarin. 3 jam kemudian si Perez bertingkah lagi dong. Dia lagi-lagi menembak mati, kita panggil aja Mr. Johnson. Seorang laki-laki yang umurnya udah 50 tahun. Ya ampun. Cuma karena si Mr. Johnson ini ngeliatin dan nyamperin si Perez yang lagi duduk-duduk di depan rumahnya temennya Mr. Johnson. Begini ceritanya, Mr. Johnson awalnya cuma lagi keliling-keliling naik motor di lingkungannya. Nah di tengah-tengah lagi naik motor ini, Mr. Johnson gak sengaja ngelewatin si Perez deh tuh yang lagi duduk-duduk di depan rumah. Karena penasaran dan sedikit skeptis sama apa yang dilakuin sama si Perez, disamperin lah si Perez ini sama Mr. Johnson. Belum juga apa-apa udah dar, dijedarin lagi Mr. Johnson. Dan yaudah Mr. Johnson itu menjadi korban yang kedua. Ini di hari yang sama loh ya. Sejak saat itu Perez udah masuk deh tuh dalam pengawasan dan investigasi kepolisian. Setelah di trace back dan dilakukan background check, ternyata seminggu sebelum kejadian di McD, Perez ini sudah bertanggung jawab atas lagi-lagi pembunuhan seorang laki-laki yang bernama Duran. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di bulan April, si Perez ini terlibat juga dalam kegiatan baku tembak di sebuah motel. Ini rusuh banget ya. Di awal Agustus tuh sebelum di McD, Perez ini tuh terlibat dalam kegiatan perampokan juga. Akhirnya di awal September Perez ketangkep deh. Tetapi baru sampai ruang interogasi si Perez ini bisa-bisanya ngelepasin diri dari borgol. Bener ini kayaknya udah terlatih gangster ini anjir. Terus keluar lewat plafon kantor polisi. 4 hari setelah kabur, Perez akhirnya bener-bener deh ketangkep dan kena vonis penjara seumur hidup. Awalnya mau dihukum mati, tapi karena dia mengaku bersalah jadinya dia hukum seumur hidup. Jeleknya begini ya, emang di beberapa states atau daerah di Amerika mereka itu dibolehkan punya dan membawa senjata. Gue dulu tinggal di Texas, emang gue nggak bawa karena gue pas gitu masih 18 tahun ke bawah. Tapi om gue itu punya dan dibawa juga gitu ya, karena memang di luar itu nggak begitu aman ya sama orang-orang yang seperti ini. Jadi kayak makanya ada pro kontra lah tentang guns in America. Tapi YouTube channel gue bukan ngomongin tentang goddamn politics. So let's go to the next section. Next.
Prince Christopher. Awal Maret tahun 2022, pelanggan McD, lebih tepatnya di Phoenix, Arizona, dikagetkan dengan suara tembakan yang terdengar dari toilet itu. Gak lama setelahnya, keluarlah satu orang laki-laki yang bawa pistol dari toilet tersebut. Kita panggil dia aja si Prince. Nah, si Prince ini langsung lah jalan cepat ke pintu keluar dan cabut. Setelah diselidiki, ditemukanlah di toilet satu orang yang udah tergeletak dan terlihat udah ada beberapa luka tembak di badannya. Salah satu pelanggan yang ada di sana juga udah berusaha tuh nolong dengan cara ngasih CPR karena ambulannya yang masih ada di jalan. Karena dia harus cepat-cepat ditolongin gitu loh, diberikan ketindakan. Dan ternyata si korban ini merupakan seorang pegawai McD juga yang namanya adalah Christopher. 2 hari kemudian, Prince dikabarkan menyerahkan diri ke polisi. Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba nyerahin diri padahal dia tadi cabut kan cepet-cepet tuh. Menurut pengakuannya, si Prince dan Christopher ini memang lagi selek lah karena masalah personal gitu. Awalnya mereka ini udah sempet damai dan terlihat temenan lagi. Tetapi ternyata si Prince ini berpikir demikian, masih dendam nih sama si Christopher. Pas si Christopher ini yang lagi kerja di McDonald, dia pergilah ke toilet. Pas posisi si Chris ini lagi nggak ngeliat, lalu dia balik badan karena kayak apaan sih nih ya? Langsung lah si Prince ini mengeluarkan pistol dan nembak si Chris di bagian punggung beberapa kali. Sayangnya walaupun udah ditolong dengan CPR, Chris masih tidak terselamatkan dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Next, James Huberty, San Diego, tanggal 17 Juli tahun 1984. Seorang laki-laki parubaya yang umurnya 41 tahun bernama James baru aja nelpon salah satu mental health clinic yang ada di daerahnya. Karena dianggap baik-baik aja, si James akhirnya dikasih deh tuh keputusan bakal dihubungin lagi dalam jangka waktu 48 jam atau 2 hari lagi. Maksudnya setelah ditanya-tanya, si James ini dinyatakan gak ada kemungkinan atau kesempatan terkena penyakit mental. Besok ya, James ini pamitlah ke anak dan istrinya dalam posisi dia udah bawa tas gede gitu yang isinya adalah beberapa senjata pistol. Bukannya dia yang dibilang kagak apa-apa ya? Pas ditanya sama istrinya yang namanya Edna, mau kemana James? Dia bilang lah, hunting, berburu. Hunting human, berburu manusia. Ini mah bukan tanda-tanda bakal ada pembunuhan lagi, tapi emang udah niat. Sebelumnya si istri udah sempet nahan si James kan, tetapi si James ini udah keburu cabut duluan pakai mobil. Now what happened? Listen to me y'all. Sebelum berhenti dan keluar dari mobil, James ini sempat berhentilah di salah satu kantor pos dan supermarket yang jaraknya beberapa kilometer dari lokasi McD tempat dia turun. Nah, sampai di McD setelah dia parkir, masukkan dia tuh. Nah, bukannya mesen burger, tapi malah ngeluarin shotgun dan nodong ke salah satu kasir McD-nya. Untungnya di sini senjatanya si James malfunction atau nggak bekerja berfungsi gitu ya dengan semestinya. Nah, jadi pegawai yang ditodong itu masih bisa menghindar dan selamat. Manajernya yang pas lagi ada di situ otomatis keluar ruangan dan langsung buru-buru nyamperin si James. Namanya adalah Neva Kane. Nah, belum sempat ngomong apa-apa, dia udah kena tembak point blank dan udah jelas dinyatakan meninggal dunia. Ya iyalah teh, orang mukanya kena jedar gitu. Setelah itu James melepaskan lagi tembakan beberapa kali tembakan liar sembari nyuruh 30 atau 40 orang yang di dalam itu disuruh buat tiarap. Tiba-tiba ada nih salah satu orang pelanggan yang berinisiatif untuk ngebujuk si James buat berhenti dan naruh senjatanya. Gak salah lagi, James ini gak goyang dan langsung melepaskan 14 tembakan ke arah Victor, yaitu adalah pelanggan yang berusaha untuk membujuk si James. Dari sini penembakan James ini makin parah, yang awalnya cuma nargetin pelanggan dan staff yang ada dalam restoran McD itu sekarang sampai ke jendela drive-thru dan bahkan sampai keluar ke parkiran. Udah gila anjir. 4 menit setelah kejadian ini berlangsung, polisi baru ditelepon. Jeleknya polisi ini malah salah informasi dan berujung nyamperin ke McD yang lokasinya salah. Ya jadinya waktu yang dibutuhkan untuk polisi datang dan siap-siap adalah 10 menit. Nah, spare waktu 10 menit ini tentu saja dipakai sama si James buat meneror lagi pelanggan yang ada di sana. Di sini polisi nurunin personel total sebanyak 175 orang. Gila baik banget, termasuk SWAT team. Setelah si James ini ngejalanin aksinya selama kurang lebih 1 jam, akhirnya salah satu sniper mengkonfirmasi kalau dia itu bisa take down atau menggugurkan si James dari posisinya ini. Gak pakai lama, laporan ini disetujui sama atasan dan beberapa detik kemudian James pun berhasil dilumpuhkan dari tembakan yang kena di dadanya. Kalian tahu gak sih, si James ini bertanggung jawab atas kematian
kemudian 22 orang termasuk ibu hamil dan 19 orang yang luka-luka. So what happened here? Kan tadi lo masih inget kan ya yang di awal-awal dia ada urusan lah sama mental health clinic ini itu. Jadinya dia gila marah atau ada keterbelakangan lalala. Nah ini ceritanya. Berdasarkan hasil background check dari polisi, James Huberty ini dari kecil udah sering jadi korban bully di sekolah. Di samping itu James juga didiagnosa polio sejak muda yang membuat si James ini jadi sering capek dan lemes. To the point kalau dia lagi jalan aja nih dia sampai pincang. Beberapa kali James Huberty berbuat abusive lah atau kasar ke istri dan anaknya. Sampai sempet deh tuh mereka dilaporin ke Department of Children and Family Services. Simpelnya adalah Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan karena udah sampai melukai dagu istrinya gitu loh. Now with that being said, si istri ini ada cara sendiri akhirnya untuk mencegah si James Huberty berbuat kasar ke dia dan anaknya, yaitu dengan cara ngebacain tarot ke si James. James percaya tarot. Nah ya udah nih lu dengerin nih. Kalau udah dibacain tarot, si James ini bakal percaya sama apa aja yang diomongin istrinya. Nah otomatis si istri ini nyampein yang baik-baik lah ke si James supaya dia nggak bertingkah lagi, nggak ngasarin istri dan anak. Nah menurut orang sekitar dan tetangganya, memang si James ini adalah orang tua pemarah yang menyedihkan. Bisa tiba-tiba marah banget cuma karena hal-hal kecil. Dan satu lagi, si James Huberty ini memang obsessed atau tergila-gila banget sama yang namanya senjata api. Udah punya mental issue, dia ngoleksi senjata gitu. Now let me go back. Keluarganya si James ini juga sempat lah itu kehilangan satu anak perempuan akibat kecelakaan mobil. Di saat yang bersamaan mereka juga ngalamin kesulitan ekonomi. Nah di titik terendah inilah si James ini malah pengen bunuh diri, tetapi untungnya dicegah sama istrinya itu. Akhirnya mereka pindahlah ke Tijuana, Meksiko dengan alasan biaya hidup yang cukup rendah. Namun ketika mereka tinggal di Tijuana, Meksiko, ada deh tuh language barrier. Apa itu language barrier? Selamat datang di segmen B3S berhubung slang belum kelar-kelar, yaitu adalah belajar bahasa bersama Sasha. Tepuk tangannya lebih kenceng dong. Kan tadi gue nanya tuh, lu pasti juga bingung kan language barrier tuh apa? Language barrier berdasarkan Wikipedia definisinya begini. The difficulties in communication experienced by people or groups originally speaking different languages or even dialects in some cases. Katanya belajar bareng bahasa aku pakai bahasa Inggris. Ya Inggrisnya dulu baru gue translate, sabar. Keterbatasan berbahasa dan komunikasi antara dua orang atau lebih. Ibaratnya kayak kalian misalnya pengen ke Korea gitu kan, atau pengen tinggal di sana, tapi kalian bahasa Koreanya nggak lancar, malah nggak bisa sama sekali. Nah itulah ada language barrier. Dan oh ya nggak cuma beda bahasa doang sih, tetapi seperti dialect atau accent yang berbeda bikin lu tuh jadi bingung. Padahal bahasanya sama gitu. Dan yang paling parah lagi, udah lalu bahasanya itu nggak ngerti, dia pakai dialek juga atau accent tertentu, ya tambah pusing. Nah yang tadi seperti gue bilang nih, gue balik lagi ya ke kasus bukan segmen B3S. Si James Hubert dan istri pindahlah ke Tijuana, Meksiko, yang dimana mereka susah hidup di sana karena adanya language barrier. Udah tahu kan itu apa? Alright, ya udah deh tuh mereka kesusahan untuk berkomunikasi, susah juga dapat pekerjaan walaupun di sana living costnya itu murah. Mereka akhirnya cuma bertahan di sana 3 bulan doang. Pindah lagi lah mereka ke San Isidro, kota kecil gitu di daerah San Diego, California. Di sini akhirnya si James Huberty dapat kesempatan lah buat dilatih menjadi security guard. Singkat cerita, pada April 1984 pelatihannya itu pun kelar. Dan si James ini ditugasin lah buat jadi security di suatu kondo atau apartemen gitu. Namun 3 bulan kemudian di Juli 1984 James dipecat dari pekerjaannya karena alasan kinerjanya itu kurang bagus. Nah 1 minggu kemudian, lebih tepatnya di 17 Juli 1984, James Huberty bertingkah menghabiskan nyawa 22 orang dan 1 perempuan hamil di McD. 2 hari kemudian setelah kejadian itu, restorannya udah selesai direnovasi lagi kan. Awalnya dia mau buka lagi tuh, tetapi setelah didiskusikan dengan petinggi sekitar, mereka malah sepakat untuk gak ngebuka restoran itu lagi. Now fast forward 3 bulan kemudian setelah keputusan tersebut, restorannya digusur dan tanahnya pun itu menjadi hak milik kota. Lalu dibangunlah di sana monumen peninggalan untuk mengenang para korban yang ditembak di McD itu. Namun pada Februari tahun 1988 tanahnya ini ganti kepemilikan
pendidikan jadi kepunyaannya Southwestern College. Yes, universitas gitulah ya. Dan akhirnya bener aja sampai sekarang itu jadi kampus. Namun monumen peninggalan korban masih ada sampai sekarang. And that is the case. 3 kasus yang terjadi di McD. Ya ini memang segmen paranormal ya, tapi dikarenakan gue lagi ngomongin fast food restaurant, lebih tepatnya di McD, kalian punya nggak? Mau itu cerita mengerikan atau cerita lucu, cerita setan pun, karena gue juga pernah denger loh itu ya di Twitter. Ntar gue kasih tahu di konten selanjutnya aja lagi. Tapi anyways, dikarenakan gue pengen tahu, please drop it in the comment. Gue pengen tahu pengalaman yang tidak terlupakan kalian, lebih tepatnya di McD itu apa. Bukan ulang tahun ya, beda itu. Tapi kalau di ulang tahun ada sesuatu, ya just tell it in the comment section, okay? Thank you so much for watching me. Don't forget to like and subscribe, follow guys Instagram Sasha X Marissa. Dan kalian yang masih ingin kirim intro Sasha Marissa, gue masih terima dengan open arms, you know what I'm saying? Dan gue bakal taruh di video gue selanjutnya. And goodbye. Dan James Huberty ini dari kecil udah sering jadi korban bully di sekolah. Di samping itu, si James ini juga diaksona. Buat itu jodohan. Palanya dijedarin. Dijedarin. Emang bener.